Halo semuanya, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang model-model asesmen pembelajaran kurikulum prototype. Sebelum melanjutkan, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 11, yaitu saya sendiri nih Kadek Cassandra Dewi dengan NIM 21120211005 dan teman saya Ida Ayu Gede Parimita dengan NIM 21120211090. Nah, apa saja sih yang akan dibahas dalam video ini? Yang pertama yaitu definisi model asesmen, yang kedua model asesmen dalam kurikulum prototype, yang ketiga yaitu jenis asesmen, dan yang keempat yaitu tahapan asesmen serta pelaksanaannya dalam kurikulum prototype. Yang kelima yaitu contoh pemetaan alur asesmen project mata pelajaran bahasa Inggris dalam tingkat SMA. Dan yang keenam yaitu kekurangan dan kelebihan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Halo, baik, di sini langsung saja kita masuk kepada pembahasan kita yang pertama, yakni mengenai definisi dari model assessment. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh mengenai model-model apa saja dalam asesmen kurikulum prototype, di sini kita perlu mengetahui apa itu model assessment. Baik, assessment itu secara sederhana dapat kita artikan sebagai suatu proses penilaian. Nah, kalau untuk model-model itu merupakan jenis-jenis. Jadi, dapat kita katakan secara kompleks bahwa model assessment itu memiliki makna merupakan bentuk langkah-langkah penilaian yang menggunakan berbagai pendekatan analisis guna menemukan suatu kebutuhan dari peserta didik dan juga tentunya untuk meningkatkan sumber daya manusia. Baik, setelah kita memahami apa itu model assessment, kita langsung saja masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni mengenai model assessment dalam kurikulum prototype. Nah, seperti yang kita ketahui, pada kurikulum ini siswa akan lebih ditekankan kepada pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, yang mana di sini paling tidak dalam satu tahun akademik siswa itu dituntut untuk menghasilkan 3 buah proyek. Nah, dalam hal ini tentunya sebagai guru memiliki tuntutan yang lebih lagi. Paling tidak guru harus memiliki 2 kemampuan, diantaranya kemampuan dalam melaksanakan project based learning dan juga yang kedua yakni teaching at the right level. Nah, dalam pelaksanaan model assessment di sini tentunya di akhir kegiatan akan dilaksanakan sebuah pengevaluasian kegiatan. Nah, dalam pengevaluasian inilah yang kita namakan nanti sebagai assessment. Nah, dalam assessment ini akan mengacu kepada 3 jenis penilaian. Yang pertama ada assessment of learning, yang kedua assessment for learning, yang ketiga ada assessment as learning. Nah, apa saja itu kita akan langsung saja bahas ke slide selanjutnya. Baik, sesuai dengan di layar yang bisa rekan-rekan lihat, di sini ada tabel jenis assessment untuk pengevaluasian kegiatan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 jenis assessment di sini, yakni assessment of learning, assessment for learning, dan juga assessment as learning. Nah, saya tidak akan membahas lebih panjang lagi karena sudah tersedia secara jelas melalui tabel. Di sini saya hanya akan menekankan pada definisi juga fungsi. Nah, yang pertama masuk kepada definisi. Di sini pada assessment of learning, di sini lebih menekankan kepada proses mengumpulkan juga menginterpretasikan bukti, juga meringkas penilaian dari peserta didik. Nah, sesuai dengan definisinya itu dapat kita lihat fungsinya karena dia di sini mengumpulkan juga menginterpretasikan bukti juga meringkas. Nah, jadi fungsinya di sini untuk mempresentasi kualitas peserta didik. Kemudian ini juga merupakan sebuah sarana penyampaian hasil prestasi peserta didik kepada guru, kepada orang tua, kepada peserta didik, dan juga mungkin kepada teman sejawat dari peserta didik tersebut. Nah, untuk asesmen yang kedua yakni assessment for learning, di sini definisinya itu lebih menekankan kepada proses penilaian secara terus-menerus tentang hasil belajar peserta didik. Nah, sesuai dengan itu, jadi fungsinya itu dengan melakukan penilaian secara terus-menerus, di sini kita akan mengetahui capaian hasil belajar peserta didik tersebut. Kemudian di sini dapat kita jadikan sebagai sarana pengevaluasian dari pembelajaran yang kita lakukan. Nah, yang terakhir ada assessment as learning. Nah, jika di sini definisinya itu lebih ditekankan kepada proses mengembangkan juga mensupport metakognitif dari peserta didik. Nah, di sini fungsinya sebagai refleksi terhadap peserta didik tersebut dan juga sebagai media untuk belajar memonitoring diri sendiri. Nah, tentunya jenis asesmen ini haruslah dipahami dengan baik oleh tenaga pengajar atau guru.
Namun terlepas dari itu, terkait dengan model-model asesmen dari kurikulum prototipe di sini masih sedikit mengalami kendala dalam mencari apa saja model-model yang akan digunakan karena kurikulum ini masih tergolong baru dan juga masih sedikit sekolah yang menggunakan kurikulum ini dan juga belum diterapkan di seluruh Indonesia. Namun dapat kami sampaikan bahwa terkait model-model produk dari asesmen ini juga nantinya selain juga melakukan proyek besar di sini, peserta didik juga akan dituntut dalam bentuk produk karya teknologi atau karya ilmiah dan juga mungkin bisa saja langsung kepada produk prakarya seperti itu. Dalam tahapan asesmen serta pelaksanaannya dalam kurikulum prototype, proses evaluasi tentu mengacu pada asesmen for, of, dan as learning. Namun dalam pembagian ketiga jenis asesmen sebagai sarana pengevaluasian tersebut, ada pun strategi bertahap yang wajib dilakukan oleh tenaga pengajar, sehingga asesmen yang diberikan akan sesuai dengan sasaran utama dari kurikulum ini, yakni berupa sebuah proyek dan tentunya sasaran ini berlaku pada semua jenjang pendidikan, baik itu PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Serta melalui diterapkannya kurikulum prototipe ini tentunya membawa banyak perubahan bagi sistem pendidikan di Indonesia. Adapun tahapan asesmen dari kurikulum ini diantaranya yaitu yang pertama, mengenali potensi peserta didik, yang kedua mengenali karakter peserta didik, dan yang ketiga mengenali kebutuhan peserta didik, dan yang terakhir yaitu mengenali tahap perkembangan peserta didik. Alur yang harus dilalui dalam pelaksanaan asesmen dari project based learning diantaranya. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, yaitu menyesuaikan dengan alur perkembangan dimensi. Dan yang kedua, merancang indikator, yaitu memastikan ke dalam tujuan, membuat indikator yang mencakup aspek kognisi, sikap, dan juga keterampilan. Dan yang ketiga, yaitu menyusun strategi asesmen. Keempat, mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu menyusun raport. Halo, kembali lagi dengan saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai contoh pemetaan alur assessment project. Nah, jika tadi sudah disampaikan oleh rekan saya mengenai bagaimana saja alur assessment project, di sini saya akan memberikan contoh pemetaannya. Nah, di sini saya mengambil contoh untuk mata pelajaran bahasa Inggris di jenjang SMA. Nah, ini untuk kelas 10. Jadi di sini terdapat 5 tahapan dan juga saya sertakan contoh-contohnya. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat langsung di layar ya. Kemudian hal ini, contoh-contoh pemetaan ini tentunya harus dikuasai oleh tenaga pengajar. Ini sebetulnya serupa dengan silabus atau modul-modul yang disiapkan secara umum oleh para guru. Nah, sedikit saja saya jelaskan. Tahapan yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Nah, karena ini mata pelajaran bahasa Inggris di jenjang SMA kelas 10, jadi di sini guru mengambil materi yakni iklan atau advertisement, undangan atau invitation, dan juga pengumuman atau announcement. Jadi di sini menentukan tujuan pembelajaran sesuai dengan topik yang diambil. Jadi tujuan belajarnya itu menganalisis, menangkap makna, juga mengevaluasi fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan secara kritis, kreatif, dan jujur terkait dengan fenomena sosial. Nah, jadi seperti itu untuk menentukan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya untuk merancang indikator kemampuan siswa. Jadi di sini apa yang kita harapkan dari memberikan materi ini kepada siswa, seperti itu. Jadi itu dapat kita sampaikan pada rancangan indikator kemampuan siswa. Selanjutnya ada menyusun strategi asesmen. Nah, di sini penting kita ketahui bahwa menyusun strategi asesmen ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu kita memerlukan bentuk asesmennya juga instrumen asesmennya. Nah, bentuk-bentuk asesmen itu seperti yang kita ketahui, apa saja bentuk-bentuk penilaian yang akan kita pakai. Misalkan menyajikan ide, membuat produk tertulis tentunya ya, karena ini materinya materi tertulis, kemudian mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, selanjutnya untuk instrumennya itu dapat kita lakukan melalui kuis, rubrik writing, dan juga portofolio mungkin. Nah, kuis ini dapat kita golongkan kepada assessment for learning karena kuis ini dilakukan secara berkala ya. Di sini dapat kita lakukan sebagai sarana pengevaluasian apa saja yang kurang. Kemudian untuk
rubric writing ini dapat kita golongkan ke dalam assessment as learning karena di sini sebagai sarana memonitoring diri sendiri. Jadi di sini merefleksikan kepada dirinya peserta didik sendiri. Kemudian yang terakhir ada portofolio. Portofolio ini juga dapat kita golongkan kepada penilaian secara berkala. Nah, setelah mempelajari tentang iklan, kemudian undangan, seperti itu, kemudian peserta didik akan diminta untuk membuat portofolio sehingga kita akan mendapatkan hasil belajar dari peserta didik. Nah, selanjutnya ada mengolah hasil assessment. Nah, hasil assessment di sini akan kita dapat setelah kita melakukan assessment itu. Nah, hasil assessment di sini akan terhubung kepada hasil laporan nantinya. Nah, hasil laporan inilah yang tergolong ke dalam assessment of learning, yang mana di situ kita akan menemukan hasil belajar siswa seperti pada layar yang dapat teman-teman lihat di sini. Siswa A berada pada fase berkembang sesuai harapan. Nah, hal ini merupakan suatu prestasi dari siswa. Kemudian hal ini dapat kita sampaikan kepada orang tua, kepada guru, kepada teman sejawat, dan juga kepada peserta didik itu sendiri. Nah, demikian saja pembahasan mengenai contoh pemetaan alur assessment project. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, kurikulum ini tentunya memiliki standar capaian siswa sekolah menengah atas sebagai syarat kelulusan, yakni adanya berbagai proyek. Dari itu esai ilmiah juga menjadi syarat utama dari kelulusan siswa, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan memperlakukan ini maka kita akan membentuk sebuah standar baru yang mana ini membantu meningkatkan kualitas kreativitas dari siswa itu sendiri. Pastinya peserta didik dan tenaga pengajar akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dengan menerapkan project based learning. Tentu saja pemahaman peserta didik terhadap suatu materi akan lebih dalam lagi, karena yang kita perlukan saat ini adalah pemahaman yang dalam. Tidak hanya luas, selain itu bagi tenaga pengajar tentu dapat lebih mengenali potensi dari masing-masing peserta didiknya. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama yaitu penggunaan internet. Banyak sekali tenaga pengajar yang belum optimal dalam penggunaan internet. Karena apalagi masa pandemi seperti ini, kita pastinya menggunakan sistem internet. Untuk kekurangan yang lainnya yaitu kebingungan siswa dan juga tenaga pengajar akibat seringnya terjadi pembaharuan kurikulum. Hal ini tentunya menjadi suatu masalah sebab seperti yang kita ketahui, adanya kurikulum darurat masih belum diterapkan secara merata di Indonesia. Sedangkan untuk saat ini sudah diluncurkan lagi kurikulum yang baru, sehingga baik itu siswa maupun tenaga pengajar akan mengalami sedikit kendala terkait pelaksanaan kurikulum baru ini. Untuk kesimpulan dari materi ini yaitu kurikulum prototype merupakan kurikulum pembaharuan dari kurikulum 2013 dan juga kurikulum darurat, yang mana kurikulum ini berbasis project based learning, yang mana peserta didik akan dituntut lebih aktif secara kreatif dan juga melalui asesmennya yang berbasis project. Juga terkait proses evaluasi dari pembelajaran akan mengacu kepada assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Sekian video dari kelompok 11, apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja mohon dimaklumkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.